Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 40, tertunda. Jantung Safira berdegup semakin hebatnya ketika melihat dada suaminya yang keras dan mengkilat karena keringat. Perut Vino berbentuk kotak-kotak, membuat itu terlihat semakin seksi. Ada rasa malu ketika Vino memegang bagian dadanya. Tatapan mata suaminya sudah berbeda dari biasanya. Rasa geli dan juga malu kini sudah berubah dengan sensasi rasa yang berbeda. Safira sangat sulit untuk mengatakan seperti apa yang dirasakannya. Ada rasa geli namun enak. Hanya seperti itu, gambaran dan dapat ditangkapnya. Safira mulai menikmati apa yang diberikan oleh suaminya. Ia memejamkan matanya ketika suaminya mencium bagian lehernya, kemudian turun lagi ke bagian dadanya. Mata Safira terbuka lebar ketika Vino membuka pengait di belakang punggungnya dan melemparkan benda berbentuk kacamata itu ke lantai. Saat ini ia hanya bisa pasrah. Vino memegang bagian yang menonjol itu dengan sebelah tangannya dan masukkannya yang bagian sebelahnya ke dalam mulutnya. Safira mengeluarkan suara ketika suaminya bermain di bagian dadanya dengan menggunakan bibirnya dan juga lidahnya. Kini dirinya sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Mendengar suara halus yang keluar dari mulut istrinya membuat pria itu semakin bersemangat. Setelah puas bermain di areal dada, ia berpindah ke bagian perut dan mencium bagian perut yang putih dan rata milik istrinya. Vino menghentikan pekerjaannya ketika Safira memegang tangannya yang menyentuh area terlarang milik Safira. Kenapa sayang? Vino merasa tidak senang ketika kesenangannya berhenti seperti ini. Safira menggelengkan kepalanya. Vira, lagi datang bulan mas, jawabnya. Jangan bercanda, Vino berkata dengan suara yang serak. Vira nggak bercanda, mas lihat aja kalau nggak percaya. Tubuhnya lemas seketika saat mendengar kabar yang mengejutkan dari Safira. Vino merebahkan tubuhnya ke samping istrinya. Safira hanya diam ketika melihat suaminya yang kecewa ketika mendengar ucapannya. Ia membalikkan tubuhnya dan menempelkan dadanya di atas dada suaminya. Maafin Vira mas, dari tadi Vira mau ngomong, tapi mas suruh Vira diam terus. Safira tersenyum nyengir. Vino menggelengkan kepalanya, dirinya tidak tahu lagi harus berkata apa saat ini. Ditatapnya wajah suaminya dan diusapnya keringat yang saat ini menempel di pelipis kening Vino. Safira kemudian mencium bibir suaminya sebagai bentuk permintaan maafnya. Vino memalingkan wajahnya. Bau sana. Enggak kecium kok mas, Vira pakai pembalut. Vino menatap wajah istrinya dengan berbagai macam perasaan. Dirinya sangat sulit untuk mengatakan seperti apa saat ini perasaannya. Marah tidak mungkin, namun apa yang terjadi membuat dirinya kesal sendiri. Kenapa dari tadi nggak kasih tahu? Sesalnya. Dari awal Vira sudah mau kasih tahu, tapi Mas larang terus Vira untuk ngomong. Vira baru panggil Mas saja sudah disuruh diam. Jadi yang salah siapa? Safira memandang wajah tampan suaminya. Digaruknya kepalanya yang tidak gatal. Vino menarik nafas dengan panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Ia tidak menduga bahwa sejak tadi istrinya ternyata ingin memberitahukan hal ini. Sudah berapa lama? Tanya Vino. Baru dapat tadi, waktu kita ganti baju. Safira tersenyum nyengir. Apa? Suara Vino menggema hingga memenuhi seluruh ruang di dalam kamar saat ini ditempatinya. Safira menutup telinganya. Namanya juga tamu nggak diundang mas, jawabnya. Vino mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak menyangka akan mendapatkan cobaan seberat ini. Berapa lama ini? Tanyanya. Paling cepat 5 hari, paling lama 1 minggu. Diskon? Safira membesarkan matanya dan menggelengkan kepalanya.
Aku akan beritahu hal ini kepada mami mertuamu. Aku akan minta obat untuk menghentikannya, Vino berkata seenaknya. Safira tertawa ketika mendengar ide aneh suaminya. Mas, ini datang bulan, bukan sakit. Aku bisa gila bila seperti ini, Vira. Vino megang kedua belah pipi istrinya. Jangan mas, kita baru nikah. MP aja belum jadi, karena harus ditunda. Safira memajukan bibirnya. Vino menarik nafas dengan panjang kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan guna menenangkan perasaannya. Safira hanya tersenyum nyengir menatap wajah suaminya. Ia bingung harus berbuat apa. Berapa hari tadi? Vino kembali bertanya. Safira mengangkat 5 jarinya dan kemudian menambah 2 lagi. 3 hari saja. Kalau Vira, nggak pernah mas ada yang 3 hari. Paling cepat ya 5 hari. Vino diam dengan tubuh yang terasa lemas. Dirinya tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya ketika harus menunggu hingga 5 hari. Aku ingin mandi dulu. Safira menganggukkan kepalanya dan beranjak dari atas dada suaminya. Vino ingin berendam di dalam air guna mendinginkan tubuhnya yang sudah terasa panas seperti ini. Vino beranjak dari atas tempat tidur. Pria itu menyangkau handuk yang sudah terlipat rapi di atas tempat tidurnya. Bagaimana mungkin dirinya bisa mengenal hasrat yang saat ini sedang memuncak ketika melihat tubuh istrinya di atas tempat tidur. Pakai bajunya sayang, ucapnya kemudian pergi ke kamar mandi. Safira mengusap wajahnya. Ada rasa sesal di hatinya. Mengapa tamu tak diundang datang di saat seperti ini? Seharusnya saat ini dia melewati momen yang paling berkesan dalam hidupnya bersama dengan suami tercinta. Namun ia justru membuat suaminya merasa kecewa. Namun apa yang hendak dikata? Ini semua memang sudah kodratnya sebagai wanita. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.